Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sub 1 angkatan 15. Di sini kami akan memaparkan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Perkenalkan, saya Sophia Aulia Jahra Gumelar dan 4 teman saya, Muhammad Ilham, Triana Adi Saputra, Didan Rapiudin, dan Fadli Rusmawan. Selanjutnya akan saya mulai pemaparan materinya. Konflik kepentingan di lingkungan lapas merupakan kondisi ketika petugas pemasyarakatan memiliki kepentingan pribadi, hubungan tertentu, atau keuntungan lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas, pembinaan, pengamanan, dan pelayanan terhadap warga binaan. Studi kasus kedekatan petugas dengan keluarga narapidana dan potensi gratifikasi. Risiko utama: pertama, keberpihakan; kedua, ketidakadilan antara BPP; ketiga, potensi gratifikasi; keempat, gangguan keamanan lainnya. Konflik kepentingan di lapas terjadi saat petugas memiliki kepentingan pribadi, hubungan tertentu, atau keuntungan lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, dampak. Kondisi ketika kepentingan pribadi mempengaruhi tugas pembinaan, pengamanan, dan pelayanan. 1. Netralitas petugas melemah. Kedua, kualitas keputusan atau tindakan menurun. Yang ketiga, muncul celah gratifikasi dan perlakuan khusus. Yang keempat, yaitu kepercayaan publik terhadap instansi sangat berkurang. Rumus konflik kepentingan. Kewenangan jabatan plus kepentingan pribadi menimbulkan risiko keberpihakan dalam keputusan atau tindakan. Alur terjadinya konflik kepentingan: interaksi rutin, lalu komunikasi pribadi, berlanjut kepada pemberian kecil, lalu permintaan khusus, hingga akhirnya kelonggaran prosedur. Investigasi penyebab. Faktor individu: keberpihakan, ketidakadilan antar warga binaan pemasyarakatan, potensi gratifikasi, dan gangguan keamanan lapas. Faktor relasional: interaksi intens, hubungan timbal balik, dan batas profesional yang kabur. Selanjutnya, faktor sistem, yaitu tidak adanya deklarasi konflik kepentingan, SOP tidak konsisten, dan mitigasi risiko belum berjalan. Kemudian, faktor eksternal, yaitu adanya pendekatan aktif keluarga dan narapidana, budaya gratifikasi, dan ketergantungan antara petugas dan pengunjung. Selanjutnya, alternatif pemecahan isu. Selanjutnya ada faktor preventif, yaitu tidak adanya penegasan batas profesional. Yang kedua, edukasi integritas dan konflik kepentingan. Yang ketiga, kebijakan zero gratifikasi. Selanjutnya, rotasi dan pembatasan penugasan. Kemudian, faktor detektif. Pertama, adanya deklarasi konflik kepentingan. Yang kedua, CCTV dan monitoring area layanan. Ketiga, supervisi langsung atasan. Dan keempat, kanal pengaduan atau website uploading. Yang selanjutnya ada faktor korektif. Pertama, penarikan dari posisi rawan. Yang kedua, penegakan disiplin dan sanksi. Ketiga, pemutusan komunikasi dan tidak profesional. Keempat, pengawasan khusus pasca pelanggaran. Selanjutnya ada faktor secara sistematik. Pertama, karena standarisasi SOP layanan. Yang kedua, digitalisasi layanan kunjungan. Ketiga, sistem antrian otomatis. Dan keempat, kampanye lapas bersih dari gratifikasi. 1, 2. Kesimpulannya, konflik kepentingan harus dikendalikan melalui dua pendekatan utama, yaitu profesionalisme individu, petugas, dan sistem pengawasan organisasi yang kuat. Profesionalisme petugas diwujudkan melalui integritas, kepatuhan terhadap SOP, penolakan terhadap gratifikasi, dan kemampuan menjaga batas hubungan kedinasan dan warga sekitar. Selanjutnya, apabila nilai berakhlak diterapkan secara sungguh-sungguh, maka kepentingan pribadi tidak akan mengalahkan kepentingan publik, dan lapas menjadi institusi yang lebih berintegritas, adil, aman, serta dipercaya oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Jawa.